Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai alkali tanah. Namun sebelum itu kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kelas Azuman dari absen 20. Saya Nasir dari absen 17. Saya akan dari absen 4. Saya Fira Manik dari absen 13. Saya Nabila Rahman dari absen 20. Saya Tanjil Supadaikan dari absen 29. Untuk pembagian tugas-tugas di dalam kelompok ini, yang pertama ada pembuat template atau kanvanya. Nah, yang membuatnya itu kami semua, jadi dibagi rata. Ada yang membuat tentang pengertiannya, arkan, lalu proses-proses pembuatannya kelas, lalu ada reaksi yang terjadinya Firly dan Nasir. Lalu untuk kerugian dan manfaatnya ada Tanzila dan Novika. Lalu untuk videonya kita tidak menggunakan kameramen, tapi kita simpan di bagian laptop atau ada yang menyangganya. Lalu untuk yang ketiga, untuk tugas presenter. Nah, untuk presenternya kita bagi-bagi lagi semuanya. Jadi tidak ada satu seorang untuk presenter doang gitu, tapi semuanya kebagian untuk menjadi presenter. Oke, selamat menonton. Itu kita langsung saja ke materi. Nah, di sini dari pengertian alkali tanah yaitu merupakan keluarga unsur kimia yang menunjukkan pola dalam konfigurasi elektron. Secara keseluruhan, alkali tanah bersifat basa dan banyak ditemukan di dalam di dalam mineral tanah. Kelimpahan alkali tanah cukup banyak dan bentuknya berupa senyawa. Next. Di sini juga ada beberapa oponen pada alkali tanah, ada berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Nah, untuk alkali tanah tersendiri yaitu termasuk pada golongan 2A. Yang pertama, berilium. Berilium yaitu warnanya abu-abu dan mudah pecah, termasuk unsur beracun dan kita harus hati-hati. Lanjut di magnesium, warna abu-abu mengkilap, namun saat dipanaskan dalam nyala api bunsen, magnesium akan terbakar dengan cahaya putih terang yang intens. Lanjut di kalsium, warna nyala api kalsium adalah oranye hingga merah. Di strontium, warna nyala api strontium adalah merah. Di barium, warna nyala api barium adalah hijau pucat. Yang terakhir, di radium, berwarna putih keperakan dan memberikan warna nyala api merah tua. Oke, untuk yang selanjutnya, jadi kan tadi sudah dijelaskan ya mengenai golongan alkali tanah dan memiliki warna-warna yang berbeda-beda. Nah, ternyata itu tuh ada hubungannya dengan spektrum warna yang mereka hasilkan gitu. Jadi warna yang dipantulkan itu adalah warna yang diserapnya, jadi sesuai dengan panjang gelombangnya gitu. Itu sebenarnya berhubungan sama cahaya tampak gitu. Namun kita sedikit sambungkan dengan bagaimana sih warna-warnanya itu bisa berbeda dalam golongan alkali tanah. Oke, mungkin cukup segitu. Dan untuk perbedaan dengan alkali. Nah, di sini ada perbedaan dengan alkali dan alkali tanah. Yang pertama, dalam tabel periodik, alkali itu termasuk ke dalam golongan 1A, sedangkan alkali tanah itu golongan 2A. Yang kedua, alkali pada logam punya sifat kelogaman yang lebih kuat dibandingkan dengan alkali tanah yang lebih lemah sifat kelogamannya. Yang ketiga, elektron valensi alkali itu +1, sedangkan elektron valensi alkali tanah itu +2. Selanjutnya, kerapatan logam alkali tanah itu lebih tinggi dibandingkan alkali saja. Yang kelima, alkali punya sifat reduktor yang lebih kuat dibandingkan alkali tanah. Dan yang keenam, alkali tanah itu bisa bereaksi pada gas nitrogen kalau dipanaskan sampai suhu yang tinggi. Nah, selanjutnya di sini ada daftar isi. Yang pertama, kita akan menjelaskan sifat fisiknya, sifat kimianya, pembuatan, manfaat, kerugian, contoh, dan referensi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sifat fisik alkali tanah. Nah, sifat fisik alkali tanah itu yang pertama, titik leleh, didih, serta daya hantar listrik dari panas berilium
berilium ke barium itu cenderung menurun. Titik lelehnya lebih besar dibandingkan alkali biasa. Tingkat kerapatannya juga lebih besar dibandingkan alkali. Tekstur alkali tanah itu cenderung lebih lunak. Kepadatannya punya kepadatan yang rendah. Konduktivitasnya punya konduktivitas termal dan listrik yang tinggi. Reaktivitas alkali tanah cukup reaktif. Lalu selanjutnya ada sifat kimianya yang akan dijelaskan oleh Novika. Selanjutnya yaitu sifat kimia. Sifat kimia itu reduktor kuat meskipun tidak sekuat golongan 1A atau alkali. Logam-logam golongan alkali tanah dapat bereaksi langsung dengan hidrogen dan belerang. Pada suhu tinggi, logam-logam alkali tanah dapat bereaksi dengan nitrogen dan karbon. Selanjutnya, logam alkali tanah jika bereaksi dengan air akan membentuk basa dan gas hidrogen. Kemudian semua senyawa kalsium, strontium, dan barium berikatan dengan ionik. Hampir semua magnesium berikatan dengan ionik. Dan yang terakhir yaitu ada hampir semua senyawa berilium berikatan dengan kovalen. Nah, lalu jadi ada pembuatannya. Dari pembuatan dari alkali tanah. Nah, karena tadi sudah disinggung bahwa alkali tanah itu dapat ditemukan di alam itu dalam bentuk senyawa ya. Jadi bukan dalam bentuk unsur yang emang berbeda satu-satunya doang, tapi udah bercampur sama senyawa yang lain. Nah, untuk berilium kita bisa mendapatkannya dengan cara mereduksi berilium fluorida, tapi juga bisa didapatkan dengan elektrolisis, yaitu dengan mengekstraksi dari lelehan berilium klorida yang sudah ditambah dengan NaCl. Lalu untuk pembuatan magnesium bisa didapat dengan reduksi dari dolomit dan dengan cara dipanaskan. Sementara untuk membuat magnesium menggunakan elektrolisis adalah dengan cara mencampur air dengan kalsium oksida setelah mendapatkan magnesium klorida. Maka kelelehan ini akan dilelehkan untuk elektrolisis, dari sana baru didapatkan magnesium. Jadi sudah dijelaskan bahwa ternyata berilium itu tidak langsung didapatkan beriliumnya, namun ada berilium fluorida yang direduksi sehingga menjadi Be dengan menggunakan NaCl. Lalu untuk magnesiumnya bisa didapatkan dengan cara elektrolisis, baru didapatkan magnesium. Lalu untuk yang ketiga, kalsium, ada itu dengan cara metode elektrolisis atau batu kapur CaCO3. Nah, si CaCO3-nya itu diubah menjadi Ca dengan cara mereaksikan CaCO3 batu kapur dengan HCl atau asam kuat, asam klorida. Nah, nanti bakal terbentuk CaCl2. Reaksi yang terjadinya CaCO3 tambah 2HCl menjadi CaCl2 tambah H2O dan CO2. Nah, di sini ada setelah mendapatkan CaCl2, lalu kita mengelektrolisisnya menjadi kalsium. Di reaksi yang katoda yang telah kita pelajari, terdapat Ca2+ tambah 2 elektron menjadi kalsium. Nah, itu menjadi kalsiumnya. Lalu yang keempatnya ada ekstraksi strontium. Jadi dengan menggunakan metode elektrolisis untuk mendapatkan strontium, mendapatkannya dengan cara mengelektrolisis SrCl2. Nah, SrCl2 itu didapatkan dari senyawa selesit. Nah, karena senyawa selesit menyebabkan unsur utama strontium. Nah, ini juga sama menggunakan elektrolisis, lalu terjadi di katodanya Sr2+ sama 2 elektron menjadi strontium. Strontium yang berbentuk unsur. Lalu untuk mendapatkan barium, kita sama menggunakan elektrolisis dan reduksi. Untuk elektrolisisnya dari senyawa barit atau BaSO4, lalu diperoleh menjadi barium dengan cara dielektrolisis larutan BaCl-nya. Lalu yang terakhir ada juga metode reduksinya dengan cara mereduksi BaO oleh aluminium, barium oksida dengan aluminium. Lalu akan terjadi sesuai kaidah reduksi, akan terjadi barium yang secara unsurnya. Lalu untuk barium juga bisa, tadi sudah dijelaskan dengan cara elektrolisis BaS4 menjadi BaCl lalu dilelehkan. Lalu di elektrolisis menjadi barium. Oke. Untuk manfaatnya akan dijelaskan oleh Penja. Nah, selanjutnya adalah manfaat alkali tanah. Yang pertama adalah manfaat dari berilium. Manfaat dari berilium itu untuk bahan penguat kemudi pesawat jet. Campuran berilium dan tembaga digunakan untuk berbagai peralatan listrik. Yang kedua adalah manfaat dari magnesium. Manfaat dari magnesium adalah untuk bahan pasta gigi yang dapat mengurangi asam.
Yang ketiga adalah manfaat kalsium. Manfaat kalsium ini terdapat di dalam susu untuk membentuk dan menjaga kesehatan tulang dan gigi. Selanjutnya adalah manfaat dari strontium. Itu untuk dulunya digunakan untuk bahan pembuat layar kaca TV. Selanjutnya ada barium. Barium itu untuk bahan racun tikus. Dan yang terakhir adalah manfaat dari radium. Radium itu disuntikan ke penderita kanker prostat yang sudah menyebar hingga ke tulang. Baik, selanjutnya ada kerugian. Nah, salah satu kerugian dari alkali tanah ini itu bersifat karsinogenik, yaitu paparan terhadap berelium dapat menyebabkan penyakit beriliosis. Ledakan bisa terjadi jika bubuk atau butiran magnesium tercampur dengan udara. Asupan lebih dari 2,5 gram kalsium per hari tanpa kebutuhan medis dapat mengarah pada pembentukan batu ginjal. Nah, untuk reaksi-reaksinya selanjutnya tadi sudah dijelaskan bahwa alkali tanah itu bersifat reaktif. Nah, reaksi reaktifnya itu reaksi reaktif terhadap apa aja? Yang pertama ada reaktif terhadap air. Contohnya jika logam alkali tanah direaksikan dengan air atau H2O akan menghasilkan basa alkali tanah. Sebagai contohnya ditambah dengan hidrogen, gas hidrogen. Sebagai contohnya kalsium ditambahkan dengan H2O akan menjadi kalsium hidroksida ditambahkan dengan hidrogen. Oke, setelah reaktif dengan air, lalu ada reaktif dengan oksigen. Nah, logam alkali tanah ditambahkan dengan oksigen akan menjadi oksida alkali tanah. Sebagai contohnya ada kalsium ditambahkan dengan oksigen akan menjadi kalsium oksida. Lalu untuk yang ketiga, reaksi dengan halogen. Halogen itu golongan ke-7A, golongan 7A atau sekarang itu golongan 17. Logam alkali tanah ditambahkan dengan halogen, tapi halogennya itu dalam bentuk dua unsur gitu. Lalu akan membentuk halida alkali tanah. Sebagai contohnya, magnesium ditambahkan dengan klorida akan menghasilkan magnesium klorida. Yang keempat ada reaksi dengan asam kuat. Ketika logam alkali tanah ditambahkan dengan asam kuat, akan terbentuk garam ditambahkan dengan hidrogen. Sebagai contohnya ada kalsium ditambahkan dengan HCl, maka akan membentuk kalsium klorida ditambahkan dengan hidrogen. Lalu yang kelima ada reaksi dengan basa kuat. Nah, logam alkali tanah ditambahkan dengan basa kuat, ditambahkan dengan H2O, akan terbentuk basa lain, ditambah hidrogen. Nah, contohnya strontium ditambahkan dengan natrium hidroksida, ditambahkan dengan air akan membentuk strontium natrium hidroksida, ditambahkan dengan hidrogen. Nah, mungkin untuk referensi-referensinya kita ambil dari ada pijar-belajar.id blog alkali tanah, ada Kuiper, ada materi 78, ada Magua, Kompas.com, dan Urip Info. Terima kasih. Mungkin terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian yang bisa kami sampaikan mengenai logam alkali tanah dari kelompok 4. Mungkin mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.